pria dengan kaum wanita. Kalau kaum pria ada baju ihram khusus, kalau kaum wanita bebas. Yang penting sopan. Bebas tapi sopan. Warnanya bebas, nggak harus putih. Ya, hitam pun tidak masalah. Yang penting seperti yang saya sampaikan, lebar, tidak sempit, kemudian tidak tipis. Itulah kira-kira kriteria. Adapun untuk bapak-bapak, maka kain ihram itu ada 2 lembar. Ada 2 lembar. Ini kita dapat ini kayaknya baru pernah saya Bagus. Bagus ini. Bagus. Ya, ini termasuk yang bagus banget. Premium. Iya ada banget. Berdasarkan pengalaman, Nah survei ya. Survei membuktikan. yang kira-kira nggak gampang melorot, itu yang paling penting masalah. Karena kita nggak boleh pakai apa-apa, bapak. Melorot bahaya ya. Iya, nggak boleh. Ada sabuknya itu. Nggak boleh. Walaupun pakai celana dalam nggak boleh. Nggak boleh pakai Apalagi celana pendek nggak boleh. Pokoknya betul-betul kosong. Karena itulah kita harus betul-betul hati-hati. Selama ini yang kami praktekkan adalah dipertemukan antara 2 ujung seperti ini. Ya, dipertemukan antara 2 ujung, kemudian 2 ujung ini, 2 ujung yang terbuka ini. Ya. Kemudian seakan-akan kayak kita mau pakai sarung gitu ya. Ini sih fleksibel aja, Bapak punya teknik yang lain enggak masalah. Cuma ini saya cuma menjelaskan yang biasanya lebih kuat ya. Kayak pakai sarung gitu ya. Kayak gini ya, kayak pakai sarung. Kita keluarin lagi. Terus ini kita masukin ke dalam yang bagian ini nih. Kita masukin ke dalam ke belakang sini. Syukur-syukur ada teman, kalau nggak ada teman ya bisa sendiri. Ya kita masukin ke belakang. Fungsinya apa kita masukin ke belakang? Supaya bagian belakang kita itu nggak terlalu transparan. Jadi kita double. Jadi 2 kain itu untuk bagian belakang sini. Kalau cuma 1 aja itu nerawang. Masih terawang. Ya. Jadi agak kelihatan gitu loh. Makanya kita yang bagian bawah ini, yang bagian 1 kita masukin ke sini. Baru kemudian kita kayak gini. Masih terawang, iya gimana lagi? Sengaja berusaha sih. Terawang bokong ya. Yang lebih bukan mungkin terawang bagian ada- depan gitu. ada infrarednya. Oke ya, udah kayak gini ya. Habis itu tinggal kayak orang pakai sarung. Oke. Udah kayak gini aja. Kayak sabuk. Lebih aman lagi pakai. Nah ini insya Allah. Kecuali 2 orang baru akan Melorotin. kalau cuma 1 orang insya Allah. Dan keuntungannya apa? Kalau kita taruh ke belakang, walaupun kita kayak gini pun tidak akan tersingkap. Beda cerita kalau nih ya, kita pakai cara yang Bukan konven, nggak terkait. yang apa? Yang Variasi tidak lain. profesional. Ini kan, Orang India tuh. pakai gini aja, tanpa kita ke belakang. Ini kalau kita bisa, Buka. tahu-tahu kita kadang-kadang lagi tuh. Orang nggak sadar loh, lagi duduk. Ya sila. Karena terbiasa, maaf, jegang. Ya, karena terbiasa jegang, tahu jegang? Enggak. Ya, jegang itu nah kayak gini. Itu nggak kerasa. Kok perasaan kayak ada angin. Dingin. Itu ya, Iya, Pak. Isis gitu ya. Sampai kebablasan. Nah, kemudian kalau bagian atasnya biasanya kan ini bagian kiri ya. Usahakan yang kanan lebih panjang. Kanan lebih panjang. Jadi bukan apa? Sama. Bukan sama. Kenapa demikian? Karena kalau sama gampang apa? Gampang jatuh. Ininya gampang jatuh. Iya, pas. Betul, jatuh. Tapi kalau misalnya kita panjangin sebelah sini, maka insya Allah lebih apa? Lebih tahan lah, ya, lebih jarang jatuhnya.
Jadi jangan sampai kita tawaf sibuk apa? Benar ini aja. Perbaiki. Iya, kalau misalnya nggak ada orang di belakang, kadang-kadang orang di belakang. Dia. Iya, kadang-kadang ternyata kita menggolemi orang tanpa sadar. Apalagi kalau pas lagi posisi kayak gini, lebih enak lagi. Tugas Boleh dimasukin dalam apa nggak, San? Gimana? Dimasukin dalam apa? Boleh, nggak apa-apa. Ini ya, ini dimasukin sini. Atau dikasih apa? Peniti. Ah, Peniti boleh, peniti boleh. Yang nggak boleh itu dijahit. Jahit. Kalau di peniti nggak masalah, boleh-boleh saja. Ini sekedar teknis cara pakai ihram. Saya cuma khawatir aja nanti nggak dijelaskan. Siap. Tidak harus turun memang, apalagi jumlahnya banyak. Khawatir jumlahnya banyak turun nanti malah Tambah terlambat. saling menunggu kelamaan. Kita pakai dari hotel. Dari hotel dan itu lebih nyaman. Iya. Kalau kita di Ali di kamar mandi pakai, waduh. Rebutan. Ya punya kayak. Kadang-kadang nggak sengaja jatuh. Wah, kan Masalah. kita nggak tahu di bawahnya kan Masalah. bersih apa kotor ya nggak tahu. Penyelesaian masalah kan gitu. Jadi di hotel. Ustaz, Ya. itu kan kencang sekali, bawahnya tertutup gitu. Menjadi bagian dari masalah. Pipisnya gimana ya? Bagian dari Teknis pipis. Kayak gini aja. Kayak gini terus kita mau jongkok. Udah dibuka gini kan. Jangan Dibongkar lagi. Bikin Pas. lagi tidak apa-apa. Aman Pak, nanti tak panik Pak. apa tadi? Ini terus terang saya baru. Jadi sabuknya di bawah. Kebesaran itu Ustaz. Bolongannya kurang. Enggak. Daunnya. Kayak ini Baru pakai itu. Tuh. Terus Oh, saya pikir untuk ukuran peras Arab. ngelember itu nantinya. Terus diselipin aja, diselipin ke sini. Itu ada kok ada kain gitu. Iya. Ya boleh ke sini Nah, boleh. situ. Potong Boleh aja. ke sini biar lebih bagus. Diselipin aja kemana ke belakang sini. Coba. Ada beda. Sabuknya bukan untuk ngencengin ya, sabuknya cuma Untuk kantongnya nyimpan itu. barang. Untuk ngencengin sebenarnya. Iya. Mengikat Enggak. Kenceng atau tidak tergantung. Sarung pun bisa dipakai. Cuman Gunting. dibikin apa? Iya dibuka. Tes lagi. Ya silakan. Bawa kain ihram sendiri. Iya. Kalau kain ihram itu najis, bisa ganti dengan yang punya sendiri. Boleh, tidak boleh. Boleh. Jadi misalnya Allah sama Allah menakdirkan kena najis, ya, dan susah untuk diapain? Susah untuk bersihin. Kita misal nih sampai sana ganti pakai ihram yang kita bawa sendiri, tidak masalah, boleh-boleh aja. Nanti boleh nggak? Mandi boleh, yang penting jangan pakai sabun yang wangi. Kecuali yang pertama. Nah, sebelum pakai. pertama tidak apa-apa. Sebelumnya. Nah, sebelum niat ya. Niatnya kan nanti di Mikot. Iya. Sholat apa itu? Tidak masalah, ya sholat biasa aja. Oh, kita kan belum tahu berangkatnya kapan, jam berapa. Kalau misalnya kita berangkatnya habis zuhur, kemungkinan karena kita beriring-iringan sampai sana malam. Malam ya. Mungkin jam 8, mungkin jam 9. Ya. Dan saya nggak tahu dari panitia itu kita akan sholat di perjalanan atau kita sholatnya di Masjidil Haram. Kita belum tahu. Di perjalanan banyak rest area. Kalau niat itu dari hotel udah pakai kan? Pakai. Saya kan udah sholat sunat kan? Sholat sunnah ihram apakah ada? Kami Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. mohon Bapak Ibu, Bapak mendekat. Bapak mendekat. Mohon Bapak mendekat. لو يأتي رجال هكذا صف رجال. اي Bikin صف صف bikin ايوه يا سلام يا سلام.
ثم النساء يقربن بعدهم. Ibu agak mendekat. ممكن شيء بعد سلم جبال. Warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أين المترجم؟ أنت مترجم ليس هذا؟ هو أستاذ أنا شيخ. طيب الشيخ. أعطهم المقدمة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Beliau mengawali acara manasik ini dengan membaca sebuah muqaddimah yang biasa diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ceramah-ceramah beliau. Muqaddimah itu adalah yang bernama khutbatul hajah. Apa namanya? Khutbatul hajah. أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني حياكم الله فأنتم في القلب وعلى الرأس. Selamat datang di negeri Bapak Ibu yang kedua. Bapak Ibu dalam pandangan kami di atas kepala. حديثي إليكم عن ثلاثة أمور. Kita akan membahas 3 hal. الأمر الأول لماذا خلقنا الله عز وجل؟ Hal yang pertama yang akan kita bahas, عجيب. kenapa Allah menciptakan kita? Mohon dijawab. Beribadah. Mohon dijawab. العبادة. Ibadah. خلقنا الله لعبادته والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التوحيد الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة وسائر الأعمال الصالحة أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل وهو أن تبدأ في هذا العمل وجه الله والدار الآخرة لا رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا شيء من الدنيا إنما تريد بهذه العبادة وجه الله والدار الآخرة. هذا الشرط الأول. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tadi beliau mengawali dengan sebuah pertanyaan, kenapa Allah ciptakan kita? Jawabannya adalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Disebutkan beberapa contoh dari ibadah tadi, mulai dari tauhid, sholat, puasa, zakat, haji. Seluruh ibadah ini akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ibadah tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam akhir surat Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falya'mal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu hal. الشرط الثاني لقبول العبادة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. فلا بد أن يكون العمل موافقا ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبل هذه العبادة. Syarat yang kedua, agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha,
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat tata cara baru di dalam beribadah yang tidak diajarkan oleh kami, maka akan tertolak. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan olehku, maka itu akan ditolak. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل حتى يكون العمل خالصا صوابا. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan ada kehidupan dan ada kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Perhatikan, amalannya paling baik, bukan paling banyak. Apa yang dimaksud amalan yang paling baik? Kata seorang ulama salaf yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa asmuh. Amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Berarti dua syarat. Seandainya salah satu syarat tidak terpenuhi, maka nggak akan diterima sama Allah. Ada orang beramal ikhlas tapi nggak sesuai tuntunan, atau sebaliknya, ada orang beramal sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas. Harus dua-duanya terpenuhi dalam setiap amalan yang kita kerjakan. إذا تحدثنا عن الأمر الأول وهو لماذا خلقنا الله، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني تحدثنا عن شروط قبول العبادة. والأمر الثالث نتحدث عن العمرة بالتفصيل. Berarti kita sudah membahas dua hal. Hal yang pertama, kenapa Allah ciptakan kita? Masih ingat untuk apa? Ibadah. Hal yang kedua adalah dua syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan Rasul SAW. Nah, sekarang kita akan bahas hal yang ketiga, yaitu cara umrah secara rinci. حكم العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. Apa hukum umrah? Hukum umrah adalah wajib sekali seumur hidup. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل عليهن من جهاد النساء؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. Apa dalilnya bahwa umrah itu hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup? Adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh sahabat kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apakah wanita wajib untuk berjihad? Kata Nabi SAW, jihad yang tanpa ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Nabi jelaskan, haji dan umrah. والدليل الثاني حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي رواية أنه قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. Dalil yang kedua adalah hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, yaitu kisah malaikat Jibril bertemu sama Nabi SAW dan beliau bertanya tentang tiga hal. Satu tentang Islam, dua tentang iman, tiga tentang ihsan. Di dalam sebuah riwayat, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan Islam? Maka Nabi kita menjawab, Islam itulah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian engkau menegakkan salat, engkau berpuasa, engkau menunaikan zakat, dan yang kelima, engkau berhaji dan berumrah. Ada tambahan apa? Berumrah. ما هي أو ما هو فضل العمرة؟ فضل العمرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فمن فضائل العمرة أنها تكفر الذنوب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أيضا سبب في سعة الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. Indah tentang keutamaan umrah. Dari hukumnya ya, masih ingat hukumnya apa? Wajib sekali. Sekarang kita pindah tentang keutamaan umrah. Keutamaan yang pertama akan menghapuskan dosa.
keutamaan yang kedua akan menghilangkan kemiskinan. Berarti ada manfaat ukhrawi, ada manfaat duniawi. Apa dalilnya bahwa umrah itu akan menghapuskan dosa? Manfaat ukhrawinya, Nabi SAW menyampaikan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Ketika orang melakukan umrah dan umrah berikutnya, maka umrah yang kedua ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan setelah umrah yang pertama, selama kita menjauhi dosa besar. Ini adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, umrah akan menghilangkan kemiskinan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tabi'u bainal umrati wal hajj. Sering-seringlah haji dan umrah. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena haji dan umrah akan menghapuskan, membersihkan seseorang dari kemiskinan seperti api membersihkan karat dari besi. طيب الآن في أمور يفعلها المعتمر قبل أن يدخل في نسك العمرة، منها أولها التنظف وهو حق العالة، نتف الإبط وتقليم الأظفار نساء ورجال، ثم بعد ذلك يغتسل. طيب وغدا إن شاء الله سنذهب إلى مكة، يعني بإمكانه اليوم أن يتنظف، يعني يحلق العانة، ينتفع بيضيه، يقلم أظافره الليلة، وغدا يغتسل. إذا اغتسل الرجل طيب إبطيه، طيب ولحيته وشعر رأسه. المرأة لا تتطيب لأنه محظورة عليها. فإذا تطيب لبس إزارا ورداء، إزارا ورداء. هذا الإزار طيب، هذا غدا إن شاء الله يلبس الإزار هكذا، طيب واضح؟ ثم يلبس كمر، لا بأس أن يلبس. ثم بعد ذلك يلبس الرداء هكذا، لا يكشفه هكذا، هذا فقط عند الطواف، عند بداية الطواف هذا. لكن غدا إلى أن تبدأ الطواف وأنت لابس بهذه الصفة، هذه الصفة تغطي هذه السنة، وتستمر على هذا غدا إن شاء الله. تغتسل، تتجرد من المخيط، تلبس الإزار والرداء بهذه الصفة. طيب، وإذا وصلنا الميقات ذو الحليفة ونحن في الباص تقول لبيك اللهم عمرة. فإذا كنت لابسا إزارا ورداء وعندك هذا الشماغ هذا ترميه هكذا، والطاقية ترميه، هذه محظورات. الرجل لا يغطي رأسه، واضح؟ طيب، أما المرأة مثل الرجل تتنظف وتغتسل، لا تتطيب المرأة، ثم تلبس لها الشراب، القفاز لا، والنقاب لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، طيب، ولا تدخل يدها وتغطي وجهها، لا تتعطر ولا تضع مكياجا، ولا تلبس ملابس فيها زينة، إنما تلبس ملابس ليس فيها زينة. ثم تلبي مثل الرجل عند الميقات، لبيك اللهم عمرة، عن نفسك أنت، إلا إن كنت قد أخذت عمرة عن نفسك من قبل وأردت أن تعتمر عن والدك إذا كان متوفيا أو عاجزا، فلك أن تعتمر عنه. نعم، تقول لبيك اللهم عمرة بدأ عن والدك، ثم تشرع في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى تصل إلى المسجد الحرام. Jadi umrah itu diawali dengan beberapa aktivitas sebelum kita umrah. Jadi kita bahas dulu ya aktivitas pra umrah. Apa yang perlu kita lakukan? Bersih-bersih. Bersih-bersih itu maksudnya adalah bukan hanya mandi, tapi juga mencukur bulu-bulu yang perlu untuk dicukur. Ya, contohnya bulu apa? Iya. Juga bulu kemaluan itu dibersihkan. Ya. Ini kalau bisa dilakukannya adalah sekarang, ya, supaya nggak terlalu apa? Sekarang. Bulu-bulu besok. Oke, besok apa yang kita lakukan bersih-bersihnya? Mandi. Ya. حلق العانة ولا تفضل بتخليل الأطفال ولا قصر ثالث أقرب عند يوم. Karena yang tadi disampaikan beliau mengingatkan bahwa
tadi maaf ya, bulu ketiak, kemudian rambut kemaluan, kemudian ini, ya lupa ini, apa namanya? Itu nggak boleh lebih 40 hari. Nggak boleh lebih 40 hari kita. Jadi sebelum 40 hari, bahkan kalau memang biasa seminggu sekali malah bagus. Ya. Jadi itu adalah bersih-bersih yang saya sampaikan. Kemudian besok kita mandi. Ya. Mandi usahakan keramas. Ya, usahakan keramas bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan untuk bapak-bapak disunahkan memakai parfum tapi di tubuh, bukan di baju ihram. Ya, pakai parfum tapi di tubuh. Terutama bagian-bagian yang mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Ya, kita pakai parfum di tubuh kita. Kalau ibu-ibu jangan pakai parfum, ya supaya tidak make up. Ya kalau terlalu mencolok ya jangan. Masa mau umroh pakai apa namanya? Pakai gitu kayaknya nggak cocok deh. Nggak bisa. Kemudian setelah itu pakai baju ihram. Ya, tadi sudah saya kasih contoh kan, pakai baju ihram kanan sama bawah. Beliau ingatkan tadi, kalau baju ihram kita itu baru boleh membuka ini, membuka bahu sebelah kanan itu ketika mau tawaf saja. Jadi ketika besok kita masih kayak gini, kita tutup kayak gini terus sampai kapan? Sampai kita melihat Ka'bah. Begitu kita melihat Ka'bah baru kemudian kita buka kayak gini. Jadi ada sebuah kekeliruan ketika orang itu sejak awal sudah buka ini. Ya. Kemudian untuk ibu-ibu, apa yang disunahkan? Yang disunahkan adalah memakai baju yang seperti saya katakan tadi. Cuman tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai sarung tangan, dan boleh pakai kaos kaki. Dan tolong bajunya jangan terlalu mencolok, ya kebiasaan itu ya dikesampingkan dulu. Bisa ya, Chef. Nanti sampai di Dzulhulaifah. Sampai di sampai di Dzulhulaifah seperti yang beliau sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah turun dari bis. Di situ kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Apa? Labbaik Allahumma umratan. Kalau buat diri sendiri. Kalau buat orang lain tidak masalah. Kalau pernah umroh, pengen umrohin orang tua, tidak apa-apa. Labbaik Allahumma umratan an, sebut namanya siapa. Ya, itu kalau buat orang lain. Setelah itu disunahkan memperbanyak membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, sampai Mekah. فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يتجه إلى الكعبة. جيب حقي. فإذا وصل الكعبة الحجر الأسود يوصل، هذا الحجر الأسود ما في تحدث. طيب هذا حجر أسود، طيب هذا حجر أسود، طيب هذا حجر أسود. ليس واجبا أن تقبله أو تستلمه، ليس واجبا. عمر رضي الله عنه يقول أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فعندما تذهب لتقبيله فيها زحام وفيها أذى للآخرين وتتضرر أنت، فيها مفسدة عليك وضرر، ثم الآخرين. لكن من بعيد وأنت بعيد الله أكبر، ثم تشرع في الطواف تقرأ قرآنا تذكر الله تدعو بما تريد. إذا وصلت الركن اليماني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول هذا الذكر فقط، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تكرره حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا وصلت الحجر الأسود تقول الله أكبر، انتهى الشوط الأول 7 أشواط. طبعا بين لكم الشيخ أنه مع بداية الطواف
تلبس الإحرام اللي هو الرداء يكون من أسفل الكتف الأيمن. طيب واضح. وبعد أن تنتهي 7 أشواط ترجعه كما كان، ثم تصلي ركعتين، تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم تتجه إلى الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله. تقف على الصفا وتدعو الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتدعو بما تريد، ثم تكرر هذا الذكر مرة ثانية، وتدعو بما تريد، ثم تكرر ثالث، ثم تنزل إلى المروة وتقف على المروة وتفعل في المروة مثل ما فعلت في الصفا. من الصفا إلى المروة شوط واحد، ومن المروة إلى الصفا شوط. تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا انتهت الشوط السابع فإن الرجل الأفضل له أن يحلق رأسه بالبوس. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 بالمغفرة والرحمة، وقال المقصرين مرة واحدة. إلا إن كنت تريد أن تأخذ عمرة ثانية فقصر من جميع شعرك، لا تأخذ شعرتين وشعرتين، لا، بجميع شعر قصر، حتى أنك في العمرة الثانية أو الثالثة يكون هناك شعر تستطيع أن تحلق. المرأة إذا انتهت من السعي فإنها تأخذ من شعرها قدر أنملة، تأخذ من ضفيرتها، عندها ضفيرتان أو 3، من كل ضفيرة قدر أنملة. إذا فعلت هذا تحللتم وتسألون الله القبول ولا تنسوني من الدعاء. Apa yang kita lakukan ketika sudah sampai di depan Ka'bah? Apa juga masih ingat tadi? Hah? Oh iya, maaf. Sampai di masuk masjid, ya, kita dahulukan kaki kanan sambil membaca Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma ghfirli dhunubi juga bisa ditambahkan, ya, waftahli abwaba rahmatik. Intinya membaca doa sebelum masuk masjid. Setelah itu dari pintu kita jalan sampai ke depan Ka'bah. Begitu sampai di depan Ka'bah, maka yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk membuka bahu yang sebelah kanan. Ya. Lalu kita mulai untuk tawaf. Mulainya adalah sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Misalnya ini Hajar Aswad. Memang disunahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan. Tapi kalau misalnya berdesak-desakan, akhirnya kita terkena bahaya sendiri atau malah mungkin harus menyakiti orang lain, maka tidak disunahkan. Cukup dari jauh saja kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ini di sebelah apa? Kiri. Ya, jadi ini bahu kiri. Lalu kita mulai muter. Muter, bacaannya apa? Bebas. Boleh baca Quran, boleh doa, boleh zikir, intinya bacaannya bebas. Ada bacaan khusus ketika sampai di Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah sudut sebelum Hajar Aswad. Itu Rukun Yamani. Mulai dari Rukun Yamani, ketika sudah sejajar dengan Rukun Yamani, kita muter kayak gini kan? Sudah sejajar kan dengan Rukun Yamani? Mulailah kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ketemu Hajar Aswad lagi. Itu berarti sudah dapat berapa? 1 putaran. Ulangi hal tersebut sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Setelah itu selesai tawaf, maka ini ditutup. Ini ditutup lagi. Kenapa? Karena kita akan sholat. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Suratan yang dibaca setelah Al-Fatihah, rakaat pertama adalah surat Al-Kafirun, rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas. Setelah sholat 2 rakaat dan bebas tempatnya, jangan di tempat tawaf karena khawatir ke injak-injak sama orang. Bebas aja, cari agak minggir yang kira-kira nggak banyak orang. 2 rakaat. Setelah itu sunnah minum zam-zam, ya semampunya. Habis itu kita menuju ke Bukit Sofa. Begitu kita menuju ke Bukit Sofa, kita membaca ayat Al-Quran yang berbunyi Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di Bukit Sofa,
maka kita menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ngapain? Kita membaca zikir yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa zikirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu kita berdoa. Itu waktu yang mustajab. Berdoa bebas. Setelah selesai berdoa, kita baca yang tadi itu. Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tadi itu. Terus la ilaha illallah kedua kali. Setelah baca kedua, kita doa lagi. Setelah doa baru kita tutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah yang tadi kita sampaikan. Setelah itu baru mulai kita turun menuju ke mana? Menuju ke Marwah. Sampai di lampu hijau disunahkan bapak-bapak untuk lari kencang. Sprint, lari kencang. Sampai lampu hijau yang kedua. Setelah itu jalan biasa saja. Sampai ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah apa yang kita lakukan? Mirip seperti yang kita lakukan di Bukit Sofa. Kayak tadi itu menghadap ke kiblat, baca takbir 3 kali, la ilaha illallah, seterusnya doa sampai 3 kali. Berarti kita sudah dapat berapa putaran? 1 putaran. Nanti dari Marwah ke Sofa putaran kedua. Berarti nanti setelah 7 putaran kita berhenti di mana? Di Marwah. Begitu sampai berhenti di Marwah, berarti sudah selesai, tinggal cukur. Bapak-bapak disunahkan gundul-dul. Tahu gundul-dul? Gundul? Ada apa? Ini al-halq. Ada sebab dan salam gundul. Gundul ya, gundul pakai apa namanya? Di hotel ada. Di hotel ada. Di bawah hotel. Enggak usah gunting di situ, kotor nanti lah. Tempat marwah nanti kotor, banyak rambut. Jangan cukur di situ. Nanti di hotel. Boleh. Masa cukur di situ? Enggak harus, enggak ada keharusan untuk cukur di situ. Nanti kita ngotorin masjid kita. Rambut kan kotor, kita masuk cukur di situ. Simbolis dulu, Ustaz. Biasa Nanti aja. Dan di sana. Di sana aja. Yaqul hal yaqussuna bi marwah qultu la yaqussuna bi al-halaq. رجال. Jadi ما يصح يقص لابد أن نعمم. jadi kenapa kok para pria disunahkan untuk gundul? Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menggundul rambutnya setelah selesai melakukan umrah dan haji. Tahu-tahu ada orang yang mengatakan, sahabat ya Rasul, kalau yang cuma mendekin aja gimana? Nabi ulangi lagi doa yang kedua, ya Allah, rahmatilah orang yang gundul. Terus kalau yang ini gimana wahai Rasul yang cuma mendekin aja? Nabi mengulangi lagi 3 kali, ya Allah, sayangilah orang yang menggundul. Jadi orang yang memendekkan cuma dapat doa berapa? 1 kali. Yang menggundul dapat doa 3 kali. Maka sayang seandainya kita menyia-nyiakan hal tersebut. Oke. Ibu-ibu apa yang dilakukan? Ibu-ibu hanya mengambil 1 ruas jari. Ya, 1 ruas jari dari rambutnya, kemudian dikumpulin kayak gini, lalu diambil 1 ruas jari dipotong. Itulah tahallulnya ibu-ibu. Yang motong sendiri. Ya, yang motong sendiri. Kalau bapaknya ya boleh-boleh aja, fleksibel aja. Ya, fleksibel. Ya, sampai situ berarti kita sudah tahallul sehingga boleh pakai baju yang lain lagi. Nah, beliau tadi menyampaikan kapan kita boleh nyukur cuma dipendekin aja. Dipendekin aja itu kalau kita kira-kira mau umroh lagi dalam waktu dekat. Ya, kalau mau umroh lagi dalam waktu dekat, makanya jangan digundul. Nanti kita mau tahallulnya apa udah habis kan? Ya, kalau mau umroh lagi, maka saat itu pendekin. Tapi kalau mendekin usahakan rata. Ya, jadi di sana kan ada tuh yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu senti gitu ya, rata 100.
Itu malah cepat. Jadi bukan diambil sini, ambil sini, ambil sini. Lebih sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, silahkan. Ya. Kalau kalimat takbir itu kan diucapkan dari segala hidupnya sampai Bismillah. Gimana? kita mulai takbir itu kan dari dalam sampai kita mulai tawaf. Oke, متى التلبية إلى متى؟ التلبية هو إذا أجل ميقات يلبي إلى متى؟ يلبي حتى يصل إلى حجر الأسود Sampai mendekati Hajar Aswad. Sampai mendekati Hajar Aswad. Ya. يقول هل يجوز أداء العمرة مرتين في سفرة واحدة؟ يجوز لكن يخرج التنعيم أو الإقامة أو عرفة ويحرم منها Pendapat لكن beliau يجب حتى يعني إن كان يرى ما ينفع لا pendapat beliau ya, yang penting kita keluarnya ke area hill ya, kalau Masjid Aisyah ya, ke arah Naim ya, kita ngambil mikotnya dari sana ya, Kita naik mobil aja sih. ya, silakan. هل يسلم؟ لا أنا جدا سعيد جدا سعيد أنا عمل من أين؟ لا أنا سعيد جدا ولا طيب طلع رسول المسبح بس عشان يقول السائل هل يسن الصلاة في حجر إسماعيل؟ لا boleh. لا Bukan sholat wajib, sholat sunnah. Iya, boleh. Hijr Ismail yang berikutnya sholat sunnah, mutlak. Mau tahiyatul masjid, mau pembelian. Ya, silakan. Menggunakan pakaian dalam saat ihram Ya. yang tidak berjahit. Ada yang kertas, ada yang sekarang diproduksi seperti boxer gitu, ada yang tidak berjahit. Ada juga yang seperti pakaian dalam kertas. يقول هل يجوز لبس السروال الداخلي غير مخيط؟ يقول هذا. المخيط انتبه هذا مهم جدا listen to me please listen to me please المخيط هو ما فصل على هيئة الجسم كالفلينة أو السروال أو الثوب إما على بعضه أو كله هو ما فصل على الجسم أو هيئة الجسم إما بعضه مثل الفلينة والسروال أو الشراب أو كله مثل القميص هذا هو المخيط. Ada pertanyaan yang bagus. Apa boleh kita pakai semacam celana boxer gitu, tapi yang nggak ada jahitannya? Ya, nggak ada jahitannya. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan pakaian makhit yang dilarang itu bukan yang ada benangnya atau tidak ada benangnya, tapi yang membentuk tubuh. Ini yang dimaksud. Jadi segala sesuatu yang membentuk tubuh, mau itu tubuh bagian atas, kaos, mau itu tubuh bagian bawah, celana, maka itulah yang dimaksud dengan makhit, yang itu dilarang. Ya, itu dilarang. Walaupun nggak ada jahitannya. Sekarang kan bisa kaos-kaos juga banyak yang nyambung, ya tetap nggak boleh. Ya, karena yang dimaksud pakaian yang membentuk tubuh itu. Ya. Ada yang boleh membawa tas, boleh membawa handphone, boleh. Yang penting pas lagi tawaf jangan main HP. Tidak ada masalah pakai jam, pakai kacamata, tidak ada masalah. Ya. Ada yang lain silakan.
Ya. Ya. هل يمكن أن يكون من الرسالة يعني تسهيل تقبيل الحجر الأسود؟ هذا ليس Seperti yang kita perkirakan. Itu bukan urusan beliau. Karena bukan memenang beliau. Bukan memenang beliau. لأنه لو فتح هذا الباب هناك كثير من الجهات Karena kalau itu kita buka, terus kita kasih seperti itu lain seperti itu, nanti akan banyak hal-hal resmi yang akan tereliminir, tegas. Doalah Allah. Saya ada yang lain. Kalau untuk badal maksud, apakah itu orang yang melaksanakan umrohnya, apakah dia mendapatkan keutamaan yang sama dengan umroh dia sendiri, atau hanya dapat pahala itu? هل الذي يعتمر عن والده أو والدته هو ينال الأجر؟ نعم هذا من البر. أجر العمرة أو أجر البر؟ لا أجر البر طبعا العمرة هي أجرها لمن نوى هنا. Apakah dapat pahala orang yang ولكن membayar? فضل الله Apakah dapat pahala orang yang membadalkan orang tuanya misalnya umroh? Dapat pahala berbakti kepada orang tua. Ya, kalau pahala umrohnya kan tadi diniatin buat orang tua. Akan tetapi ya kata beliau tadi ya, karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas. Yang lain. Kalau badal tuh Kalau kan perjalanan dari Dzulhulaifah sampai Mekah itu kan jauh. Kadang mungkin kita ketika mungkin kita nggak sadar itu kita kedinginan mungkin di bus ya. Kita ini itu menutup kepala cuma seperti sah itu seperti itu juga termasuk nggak boleh maksudnya. يقول السائل المسافة بين الحليفة إلى الحرم بعيد فربما أثناء الطريق ينام أحدنا ويحس بالبرودة ولا يشعر أنه وضع النائم والناس والجاهل ليس عليه. orang yang lupa, orang yang tidur, orang yang apa lagi?